Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi kalkulus mengenai nilai mutlak. Jadi, konsep nilai mutlak ini sangat berguna di dalam kalkulus. Nilai mutlak merupakan suatu bilangan real yang dinyatakan dengan harga mutlak X, di mana didefinisikan sebagai berikut. Harga mutlak X sama dengan X jika X lebih besar dari 0, lebih besar atau sama dengan 0, dan harga mutlak X sama dengan min X jika X kurang dari 0. Kita ambil contoh, misalkan harga mutlak dari 3, karena 3 ini merupakan bilangan yang lebih besar dari 0, maka harga mutlak dari 3 adalah bilangan itu sendiri ya, X-nya. Ini X. Berarti 3. Demikian juga dengan kita misalkan min 3. Nah, karena min 3 ini kurang dari 0, maka harga mutlak dari min 3, nah X-nya kan min 3 ya. Nah, berarti kita mengacu pada teorema yang kedua. Kalau X-nya kurang dari 0, maka harga mutlaknya adalah min dari X-nya. Nah, X-nya min 3. Sehingga didapatkan nilai 3. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa harga mutlak itu nilainya selalu positif, berapapun nilai X-nya. Misalnya harga mutlak dari 5, itu sama dengan 5. Harga mutlak dari min 5, itu sama dengan 5 juga. Jadi nilainya selalu positif. Nah, selanjutnya ada beberapa sifat dari nilai mutlak. Yang pertama, perkalian. Jadi perkalian nilai mutlak dari A dan B sama dengan perkalian harga mutlak A sendiri dikali harga mutlak dari B. Begitu pula dengan pembagian. Jadi A dibagi B, harga mutlak itu sama dengan harga mutlak A dibagi harga mutlak B. Lalu untuk penjumlahan A plus B di harga mutlakan itu sama dengan kurang dari atau sama dengan harga mutlak A ditambah harga mutlak dari B. Sedangkan kalau pengurangan, tandanya menjadi lebih besar atau sama dengan harga mutlak A dikurangi harga mutlak B, kemudian di harga mutlakan lagi. Oke, ini contoh pertama. Jadi kita perhatikan di sini ada X harga mutlak kurang dari 4. Di sini himpunan penyelesaian untuk pertaksamaan tersebut haruslah X yang lebih kecil dari 4. Misalnya 1, 2, 3. Ini bilangan yang kurang dari 4. Jadi kalau di harga mutlakan dia hasilnya kurang dari 4. Dan juga yang lebih besar dari minus 4. Misalnya yang lebih besar dari minus 4 itu ada min 3, min 2, min 1. Nah, ini semuanya kalau di harga mutlakan nilainya kurang dari 4. Sedangkan untuk pertaksamaan harga mutlak X yang lebih besar dari 4, maka himpunan penyelesaian untuk pertaksamaan tersebut haruslah X yang lebih besar dari 4. Misalnya 5, 6, 7, dan seterusnya. Ini kalau di harga mutlakan kan dia lebih besar dari 4 ya. Atau untuk yang negatifnya berarti dia yang harus lebih kecil dari min 4. Contohnya min 5, min 6, min 7, dan seterusnya. Selanjutnya bagaimana cara menyelesaikan pertaksamaan nilai mutlak. Jadi kita lihat tandanya. Jika harga mutlak X kurang dari A adalah suatu bilangan, maka nilai X itu merupakan bilangan di antara min A dan A. Sedangkan kalau harga mutlak X lebih besar dari A, maka nilai X itu kurang dari min A atau X lebih besar dari A. Agar lebih mudah kita bisa melihat contoh sebagai berikut.
selesaikanlah pertaksamaan harga mutlak X dikurangi 7 kurang dari 2. Di sini tandanya kurang dari. Nah, 2 ini merupakan A. Kita kembali ke sini. Nah, kalau pertaksamaannya kurang dari A, maka untuk mencari nilai X, itu ada di antara min A dan A-nya. Jadi kalau kita notasikan seperti ini. Jadi X min 7 itu ada di antara min 2 dan 2. Nah, bagaimana cara mencari nilai X-nya? Maka pertaksamaan ini, karena ada 2 pertaksamaan, maka harus kita bagi 2. Ini pertaksamaan pertama, ini pertaksamaan yang kedua. Nah, kita selesaikan dulu pertaksamaan yang pertama. Min 2, 7. Jadi 7-nya hilang, tinggal X kurang dari 9. Kita gambar garis bilangannya. Ini untuk pertaksamaan pertama, di mana X itu lebih besar dari 5. Berarti 5 ke kanan garisnya, dan garisnya lengkung karena dia tidak ada sama dengannya. Kemudian untuk pertaksamaan yang kedua, X kurang dari 9. Berarti 9 ke kiri. Nah, kemudian kita cari irisannya, yang mana mengandung dua-duanya, berarti ada di tengah-tengah ini ya. Jadi ada di antara 5 dan 9 untuk X-nya. Karena yang satu X-nya itu lebih besar dari 5, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Sedangkan yang satunya lagi, X kurang dari 9, berarti 8, 7, 6, dan seterusnya. Jadi irisannya antara 2 pertaksamaan ini ada di 5 kurang dari X kurang dari 9. Contoh selanjutnya, selesaikanlah pertaksamaan harga mutlak 4X plus 3 kurang dari atau sama dengan harga mutlak X dikurangi 2. Jadi berdasarkan sifat nilai mutlak yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka akan didapatkan bahwa harga mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Sehingga harga mutlak X kurang dari harga mutlak Y sama dengan X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Kita kembali ke soal di sini. Jadi harga mutlak dari 4X plus 3 itu kita kuadratkan, dan X min 2 itu juga kita kuadratkan. Tinggal kita jabarkan sehingga didapatkan hasil 16X kuadrat ditambah 24X ditambah 9 kurang dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Kemudian kita sama dengankan 0 ya, sisi kanannya kita sama dengankan 0. Caranya seperti apa? Nah, karena dia pertaksamaan, maka kita harus menambahkan masing-masing sisi dengan suatu bilangan atau variabel, sehingga yang sisi kanannya ini hilang. Yang pertama, kita mau menghilangkan X kuadrat, maka kita harus tambahkan dengan min X kuadrat di masing-masing sisinya. Lalu yang min 4, supaya hilang, maka kita tambahkan plus 4X. Jadi yang sisi kiri juga ditambah 4X. Kemudian supaya plus 4-nya hilang, maka kita tambahkan dengan min 4. Jadi sisi kiri juga ditambahkan dengan min 4. Sehingga hasilnya seperti ini ya, 16X kuadrat dikurangi X kuadrat, itu 15X kuadrat. 24X ditambah 4X, 28X, dan 9 dikurangi 4, itu sama dengan 5. Dan sisi kanannya habis, atau 0. Kemudian, sudah berbentuk pertaksamaan, di mana di sini pangkatnya lebih besar dari 1. Jadi sisi kanannya harus sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya, kita ingin melakukan faktorisasi.
Nah, berapakah faktorisasi dari persamaan kuadrat ini? Nah, karena susah untuk memfaktorisasinya, maka kita gunakan rumus ABC. Nah, untuk mencari nilai X1 dan X2, kita menggunakan rumus ini ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, A-nya yang mana? Berarti A-nya ini A, ini B, kemudian yang ini C-nya. Jadi yang melekat pada X kuadrat itu A-nya, yang melekat pada X itu B, dan yang tidak ada variabelnya sama sekali itu C. Tinggal dimasukkan ke sini aja ya. Jadi X1 yang plus ditambah yang X2 yang min. Sehingga didapatkan hasilnya X1 min 1/5 dan X2 min 5/3. Atau kalau mau kita tulis di sini berarti ini yang 1/5, ini 5/3. Jadi sehingga didapatkan hasil X1-nya min 1/5 dan X2-nya min 5/3 untuk titik-titiknya. Nah, selanjutnya kita tinggal buat garis bilangan, di mana garis bilangannya diketahui titik min 1/5 dan min 5/3, di mana kalau kita masukkan angka ini akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Nah, kita kembali ke soal. Tadi diminta bahwa pertidaksamaannya harus kurang dari atau sama dengan 0. Nah, karena kurang dari atau sama dengan 0, maka kita harus mencari nilai yang negatif. Caranya seperti apa? Jadi caranya kita memasukkan nilai-nilai yang ada di garis bilangan ini. Misal saya ambil bilangan yang kurang dari min 5/3. Misal saya ambil bilangan min 2. Kalau saya masukkan min 2 ke persamaan ini, maka akan didapatkan nilai yang positif ya, positif. Kemudian kalau saya masukkan nilai yang lebih besar dari min 1/5, misalnya saya masukkan nilai 0 ke persamaan ini, maka juga akan mendapatkan nilai yang positif. Jadi semua bilangan yang lebih besar dari min 1/5, maka dia nilainya positif semua. Kemudian saya ambil bilangan di antara min 5/3 dan min 1/5. Misalnya saya ambil min 1. Jadi min 1 saya masukkan ke sini. Nah, ternyata didapatkan hasil yang negatif. Nah, ini dihitung sendiri ya, berapa hasilnya kalau X-nya sama dengan min 1. Jadi seluruh bilangan di antara min 5/3 dan min 1/5, kalau dimasukkan ke persamaan ini, akan menghasilkan nilai yang negatif. Oke, jadi karena pertaksamaan yang diinginkan itu kurang dari atau sama dengan 0, maka yang diharapkan adalah rentang nilai atau interval yang negatif. Nah, yang negatif itu ada di antara min 5/3 dan min 1/5, di mana min 5/3 dan min 1/5 itu ikut ya, karena dia sama dengan, ada sama dengannya juga. Diminta sama dengan 0. Bukan hanya kurang dari 0, tapi sama dengan juga masuk. Nah, makanya min 5/3 itu masuk. Di sini kurang dari atau sama dengan X, dan X kurang dari atau sama dengan min 1/5, atau kurungnya yang kotak min 5/3 dan min 1/5.